Katakan Yesus ajaib. Katakan Yesus baik. Haleluya. Diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 23 tahun, waktu yang tidak pendek, 23 tahun bukan waktu yang singkat, tapi 23 tahun saya ingat gereja ini dari awal sampai saat ini. Mungkin ada yang baru 2 tahun, mungkin ada yang baru 3 tahun, ada yang baru 4 tahun, tapi mungkin ada yang sejak awal sudah ada dari tempat ini. Saya percaya janji Tuhan di tahun ini, sinar itu akan menerangi kehidupan kita. Di tengah kegelapan, di tengah yang namanya pandemi, di tengah yang namanya kesulitan besar, Tuhan Yesus beserta kita. Buka sama-sama, saya hanya punya waktu sedikit karena kita ada beberapa acara, kita hanya nanti ada kesaksian-kesaksian. Jadi Bapak Ibu tolong jangan ngantuk, tolong dengarkan baik-baik supaya firman Tuhan ini jadi berkat. Kita buka sama-sama di dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kedua. Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Semua buka Alkitabnya. Yang sudah dapat katakan amin. Kurang keras, yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Dikatakan di situ sama-sama baca ya, sama-sama ya. Maleakhi pasal yang keempat, di LCD ini Maleakhi pasal 4 enggak bisa Bapak Ibu. Jadi harus buka Alkitabnya. Ya, di LCD ini di Maleakhi itu enggak bisa, yang pasal yang keempat. Ayo jemaat semua buka, baca sama-sama dengan iman. Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang pertama dan yang kedua. 1, 2, 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti apa? Jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya apa? Akar dan cabang mereka. Ayat yang kedua dengan iman katakan, tetapi siapa? Kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit apa? Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini Tuhan mau kasih firman buat jemaat Surya Kebenaran di ulang tahun yang ke-23. Saya cepat, saya to the point supaya apa? Semua dapat berkat. Tuhan pesan di pandemi kali ini, di masa-masa seperti ini masa pengujian, ini masa pemurnian. Semua orang itu akan diuji imannya, semua orang itu akan diuji ketekunannya, ketaatannya kepada Tuhan. Dikatakan di situ, orang yang main-main, orang yang gak sungguh-sungguh, orang fasik itu ngerti firman, tapi gak bisa melakukan, gak gampang. Dikatakan di situ apa? Akan terbakar apa? Habis. Akan terbakar apa? Sampai ke akar-akarnya. Gak meden-medeni. Tapi sore hari ini, khusus untuk jemaat Surya Kebenaran, dikatakan di situ bagi jemaat Surya Kebenaran akan muncul apa? Surya kebenaran yang apa? Membawa kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Artinya apa? Ada kegembiraan. Artinya apa? Ada sukacita yang besar. Artinya apa? Ada kesenangan. Untuk apa? Untuk jemaat Surya Kebenaran. Kalau kita mau imani sore hari ini, amin. Pernah enggak lihat lembu lepas kandang Bapak Ibu? Pernah enggak lihat orang habis dikerangkeng, kemudian lepas gitu. Senengnya gimana? Saya tadi sebelum khotbah saya dikirimin video sama saudara saya. Dia lagi liburan, dia foto anaknya itu. Mungkin karena udah lama gak keluar rumah, ya udah lama gak keluar daripada apa di rumah, gak pernah liburan, gak pernah apa, dibawa liburan. Mereka masuk ke kolam renang, ketawa-ketawa. Ada anaknya yang kecil segini, jalan gini Bapak Ibu. Saya lihat, waduh lucunya, waduh senengnya. Saya bilang sama papanya,
Waduh, anakmu ini senang banget ya. Kenapa? Seperti orang tidak pernah keluar rumah. Bapaknya bilang gini, jujur, sebenarnya bukan anaknya. Saya ini yang bosen di rumah. Makanya saya senang kalau keluar kayak gini. Karena apa? Dikurung terus. Senang bisa keluar. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janji Tuhan untuk jemaat Surya Kebenaran. Bagiannya Tuhan, dia akan memunculkan surya, dia akan memunculkan kebenaran, dia akan memberikan kegembiraan, memberikan kemuliaan buat kita. Amin. Tapi hari ini kita harus tahu bagian kita. Enggak seenak-enak gitu. Tuhan udah baik, Tuhan udah ajaib buat kita. Saya percaya 1,5 tahun banyak yang ditolong Tuhan, amin. Mungkin ada yang belum ditolong Tuhan, sabar. Tapi saya percaya jemaat Surya Kebenaran hampir semua udah ditolong Tuhan. Tapi sore hari ini Tuhan mau pesan di ulang tahun gereja yang menjadi bagian kita. Buka sama-sama Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ya. Roma 12 ayat yang ke-11. Ayat ini hanya satu. Singkat sore hari ini. Ya, saya sudah dipesenin supaya nanti ada yang mau kasih kesaksian bisa memberikan yang terbaik, ya. Roma 12 ayat yang ke-11. Baca sama-sama. Ayo tampilkan di depan, semua buka Alkitabnya. Roma 12 ayat yang ke-11. Sudah? Baca ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor. Katakan satu kali lagi apa? Kendor. Biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan hanya pesan satu aja ini malam hari ini Bapak Ibu. Kita mau tangkep apa enggak? Tuhan sudah kasih beberapa hari lalu. Hanya ngomong, janganlah kerajinanmu kendor. Kalau itu di sana bisa ditampilkan bahasa Inggrisnya bagus. Janganlah engkau malas. Bapak Ibu, mungkin bagi kita, aduh kendor, biasalah. Aduh, biasalah kendor. Aduh, sesekalilah. Tapi sore hari ini Bapak Ibu, jangan biarkan engkau kendor sedikit saja. Zaman sekarang ini beda sama zaman dulu. Zaman dulu mungkin kau kendor sekali, 2 kali, 3 kali masih bisa kembali. Sekarang kau kendor sekali sedikit saja. Fatal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kendor sedikit saja, hilang kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau hilang yang rugi siapa? Kita. Saya mau kasih gambaran Bapak Ibu. Kendor itu bukan perkara sepele loh. Saya pikir kadang-kadang kendor itu ya sudahlah kendor ya sudah nggak datang sekali. Kan kita pakai ukuran kan begitu, enggak datang sekali, enggak datang 2 kali, enggak datang 3 kali. Sudahlah. Tapi saya mau gambarkan, coba Bapak Ibu bayangkan baik-baik. Coba kalau colokan listrik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kendor sedikit saja. Itu yang namanya listrik bisa ngefong. Kalau ngefong, kalau misalnya dia konslet terbakar, satu rumah terbakar habis. Hanya gara-gara kendor. Satu. Saya pernah jalan dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala ke Probolinggo. Turun dari Bromo Bapak Ibu. Karetnya itu longgar dikit aja, kendor dikit aja, mobil gak bisa ngerem Bapak Ibu. Dalam keadaan begini Bapak Ibu, dalam keadaan turun, kan Bromo itu kan gunung, dalam keadaan turun. Untung Bapak Gembala itu dulu pembalap. Dengan Bapak Budiarto dulu mungkin balapan, nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, tinggal dihitung yang menang kalah siapa gitu. Untung Bapak Gembala itu dulu mungkin pembalap, nah ketika waktu turun, gak. Jadi waktu itu dia turun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika waktu itu turun Bapak Ibu, Bapak Gembala bisa membelokkan, selamat Bapak Ibu. Ternyata dicek kendor. Ya kan, kendor Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian kalau orang main bola, Piala Dunia nih, udah final, udah unggul 3-0, saya ingat Barcelona lawan Liverpool, Piala Champion, udah menang 3-0.
udah 3-0 itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tinggal sedikit juara pegang piala. Tapi karena dia meremehkan, dia mengendorkan permainannya, sama Liverpool dibalik jadi 4-3. Gara-gara apa? Kendor. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak mau kehidupan kita, iman kita, api kita kendor. Katakan kanan kirinya, jangan kendor. Jangan kendor. Ayo bersemangat. Amin. Nah, kenapa Tuhan itu enggak mau kendor? Coba tadi dalam Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saya mau tanya, kenapa orang enggak boleh kendor? Kenapa orang enggak boleh malas? Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau untuk kerja cari uang, ya. Bapak Ibu kalau untuk kerja cari penghidupan, cari nafkah, kira-kira berani enggak untuk kendor? Berani enggak untuk malas? Kadang mau absen 1 hari itu kadang mikir banget Bapak Ibu. Karena apa? Dipotong gaji. Tuhan tuh ngerti loh Bapak Ibu. Coba ada bahasa Inggrisnya enggak di situ? Kalau bisa tampilkan bahasa Inggrisnya di situ bagus. Dikatakan di situ apa? Not slothful in business. Tuhan ini apakah berbisnis tak Bapak Ibu? Ini kadang kita kalau punya ngerti bahasa Inggris sedikit, ngerti itu anugerah Bapak Ibu. Makasih ya, udah. Nah, dikatakan itu apa? Not sloth business. Tuhan tuh bukan ngajarin bisnis, tapi Tuhan mau kasih gambaran. Kalau engkau untuk bekerja, kalau engkau ya ini gini, banyak gangguan Bapak Ibu. Tadi pagi aman-aman saja. Kalau kita untuk bekerja, kalau kita untuk bisnis saja, kita enggak berani absen, kita enggak berani bolos. Sore hari ini Tuhan mau ajarkan. Ini Rasul Paulus ngomong sama jemaat di Roma loh Bapak Ibu. Enggak apa-apa, biarin pakai ini aja. Ini Rasul Paulus ngomong sama jemaat di Roma loh. Jemaat di Roma itu jemaat yang intelek, jemaat yang pintar. Tapi Tuhan ngomong melalui Rasul Paulus. Kalau untuk bisnis aja kita enggak boleh kendor. Sore hari ini Tuhan menggambarkan ibadah itu seperti bisnis Bapak Ibu. Tuhan menggambarkan ibadah itu seperti bisnis. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Anggaplah ketika kita beribadah, kita sedang berbisnis sama Tuhan. Makanya kita jangan kendor, makanya kita jangan malas, makanya janganlah api kita padam. Tapi sore hari ini minta Tuhan, kalau apiku padam, tolong bakar aku bukan dengan api yang menghanguskan, tapi bakar aku dengan api yang memberikan sukacita, api yang memberikan semangat yang baru. Kenapa Tuhan mau seperti itu? Elisa, 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saya kasih gambaran cepat Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kenapa kita enggak boleh kendor? Kenapa kita enggak boleh malas? Elisa di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saya bacakan ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Selanjutnya, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. 3 kali Bapak Ibu, sampai di sini saja. 3 kali Elia ngomong sama Elisa, Elisa enggak usah ikut saya sudah mau naik ke surga. Elisa bilang apa? Enggak, saya mau tetap ikut engkau. Yang kedua, Elia ngomong lagi sama Elisa, saya mau naik, engkau sampai di sini aja cukup, engkau masih muda. Elisa bilang apa? Tidak, saya tetap ikut engkau. Yang terakhir, yang ketiga, waktu Elia bilang stop sampai di sini, Elisa bilang enggak. Kalau bahasa sekarang dibilang gini, gaskan le, gaskan, jangan kendorkan, jangan kendorkan. Bahkan ada nabi-nabi yang udah tua-tua sampai membuli Elisa, kamu itu masih muda,
Kamu itu masih muda, sudahlah, enggak usah terlalu sok-sokan, sudahlah. Tapi Elisa bilang, gaskan, enggak peduli, saya enggak mau kasih kendor, saya tetap mau kejar terus, saya tetap mau kejar terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? 2 roh daripada Elia dikasih sama Elisa. Sore hari ini, kalau kita mau berbisnis sama Tuhan, bisnis tanda kutip, Alkitab yang ngomong bukan saya. Kan seringkali kita pakai tolak ukurnya kan begitu. Kalau untuk kerja kita enggak berani absen. Tapi kalau untuk ibadah kadang seringkali kita kendor. Bukan berarti Bapak Ibu orang yang tiap kali rajin ibadah, orang yang Zoom terus, itu bukan berarti dia enggak kendor. Belum tentu. Tapi orang yang serius, orang yang kendor, tentunya ada ibadah. Dia pasti akan ikut dengan segenap hati. Dan dia berusaha untuk tidak absen. Elisa, dia gaskan terus. 2 roh Allah jatuh ke dalam tangan Elisa. Lihat, Elisa dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin kita bisa berkata, saya enggak butuh roh Tuhan kok. Saya bukan jadi hamba Tuhan, saya bukan jadi pendeta. Kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, apa itu 2 roh daripada Elia? Itu juga berbicara tentang harta warisan. Oh, saya ngomong terang-terangan malam hari ini Bapak Ibu. Bukan saya ngajarin ini ilmu berkat, enggak. Ini juga bicara tentang berkat. Mau bicara tentang roh Tuhan, Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua, di situ dikatakan apa? Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya. Apa itu? Hikmat. Kerja butuh hikmat enggak Bapak Ibu? Butuh hikmat. Pengertian. Sekolah butuh pengertian enggak? Butuh pengertian. Roh nasihat, keperkasaan, orang tua butuh enggak menasihati anak? Butuh. Apalagi pengenalan dan takut akan Tuhan. Loh, masih bilang belum butuh roh Tuhan. Tuhan janji sore hari ini. Di masa-masa seperti ini, ketika kita mau gaskan terus, kita mau kejar terus, 2 kali lipat Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang apa? Jemaat surya kebenaran bersinar terus. Jemaat surya kebenaran tidak akan pernah tenggelam. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Yang kedua Kaleb. Yosua 14 ayat yang ke-10 sampai 12. Cepat saja Bapak Ibu. Yosua 14 ayat yang ke-10. Ini Kaleb ngomong apa ini? Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Loh, karena Kaleb udah tahu Tuhan pelihara hidupnya, Tuhan tolong hidupnya. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang umur saya 85. Lanjut ayat yang ke-11, makasih. Ayat yang ke-11, pada waktu itu dikatakan apa? Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, dia katakan apa? Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Bayangkan, aki-aki tua, kakek-kakek tua, karena dia tahu Tuhan sudah tolong, karena dia tahu Tuhan sudah pelihara. Lihat, sekarang pun kalau mau diajak berperang, dia masih bisa. Makanya lihat, Kaleb itu barusan kapan hari ada yang khotbah tentang Kaleb. Dia dapat semua janji-janji Tuhan. Dia dapat semua berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Dia enggak pernah mengendorkan imannya sedikit pun. Dia enggak pernah mengendorkan sedikit pun kepercayaannya sama Tuhan. Karena apa? Dia tahu semuanya itu Tuhan yang pelihara. Dia enggak pernah kendorkan sedikit pun. Malam hari ini ayo yang tua, yang mungkin orang bilang umas, ya saya bilang umas malam hari ini. Umas itu usia emas. Jangan kendorkan semangatmu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan hanya karena takut pandemi kita enggak datang ke gereja ya. Ayo ingat-ingatkan mungkin orang-orang dekat kita yang takut karena pandemi, takut datang ke gereja, takut datang kemana. Ayo ingatkan kembali supaya apa? Mereka jangan kendor. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita udah lihat Elisa, Kaleb, dia tidak mengendorkan imannya. Dia dapat apa yang menjadi bagian Tuhan. Nah kita mau lihat Bapak Ibu kenapa orang bisa kendor. Ya, kenapa orang bisa kendor? Yang pertama memang dia enggak tahu.
Tapi saya nggak bahas karena jemaat Surya Kebenaran ini semua tahu firman Tuhan. Semua mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk nggak tahu. Yang kedua, dia dengar firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan tapi nggak percaya. Ayo koreksi. Malam hari ini mungkin kita tiap hari dengar firman, kita tiap hari dengar Zoom, kita tiap hari dengar puji-pujian, tapi hati kita ini masih belum percaya sungguh-sungguh. Saya kaget tadi pagi Bu Meliana ngomong sama saya, tamsuknya. Walah, Bu Meliana ternyata juga jago ngomong tamsuknya. Saya ingat dulu ada pendeta di sini, kalau ngomong tuh tamsuknya. Tamsuknya itu artinya apa? Sungguh-sungguhnya. Oh ya kan? Hati yang betul-betul berserah. Mungkin kita dengar, tapi hati kita enggak berserah. Makanya kenapa bisa kendor? Atau bisa dia dengar, tapi sibuk sendiri. Jadi tuh orang bilang tabur firman, tapi hatinya berbatu, hatinya berduri, ditabur di tanah yang enggak subur. Dengar firman, tapi sibuk sendiri. Enggak tahu apa aja yang disibukin, saya juga enggak tahu. Kalau udah di gereja tuh udah enggak ada alasan untuk sibuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena apa? Kita kan ke gereja tujuannya cari Tuhan. Kita ke gereja tujuannya untuk beribadah sama Tuhan. Kalau di gereja masih sibuk sendiri, saya juga enggak tahu mau bilang apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi jangan salahkan, kok aku kendor ya, kok aku loyo ya. Ya karena ini. Memang enggak tahu, tahu tapi tidak percaya, tahu tapi sibuk sendiri. Nanti kira-kira aku dapat nasi kotak sopo yo. Aduh, mungkin si Michael bilang, wah semoga enggak dapat punya mamaku. Aku tiap hari makan makanan mamaku. Masa sekali-sekali ngicip po yang lain gitu kan misalnya. Joshi bilang gini, wah lek makan punya Ibu Johana itu udah sering sampai belendek-belendek. Nanti semoga dapat punyanya Bu Budi. Wah gitu kan ya. Mungkin Andre gini, wah aku kalau makan makanan Ibu Gembala setiap hari makan itu. Semoga nanti dapat punyanya Bu Retno. Orang dengar firman, pikiran yang layang. Kira-kira nanti Bu Budi itu pakai lauk apa ya? Pakai lemon kek, ayam kek. Kira-kira Bu Retno pakai penyetan apa enggak ya? Nah itu Bapak Ibu. Amsyong enggak Bapak Ibu? Wah, Bu Ivon ini pasti nasi kuning lagi. Kalau Bu Ivon kalau bikin nasi kuning itu wah hauce, makanya bajunya kuning semua. Mungkin bari bajunya luntur dijadikan nasi di situ gitu kan ya. Kemudian yang terakhir apa? Tahu, percaya, tapi ada beban. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Kapan hari saya nyampaikan. Kenapa orang bisa tenggelam? Kenapa orang gak bisa menikmati janji Tuhan? Karena ada beban. Tuhan bilang tanggalkan beban itu. Beban kepahitan, beban kebencian. Siapapun yang kita benci sore hari ini. Tahun yang baru Jemaat Surya Kebenaran. Ayo kita kembali rukun. Ayo kita kembali satu hati. Ayo kita kembali bersepakat. Saya percaya bukan hanya 1, 2, 3, 4 yang akan menerima sinar Tuhan. Semua Jemaat Surya Kebenaran akan menerima sinar Tuhan. Amin. Tanggalkan beban itu Bapak Ibu. Tanggalkan. Apapun bebannya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya hari-hari ini kita jangan kendor? Gampang. Yang pertama, supaya kita enggak kendor, kita harus percaya, melangkah dengan iman. Bapak Ibu percaya Tuhan itu bukan simsalabim. Mungkin kita ada yang masuk gereja, kita ada yang ikut Tuhan karena masalah, karena kita dikenalin sama orang, karena kita sakit disembuhkan, karena mungkin kita waktu mengalami kesusahan Tuhan jawab. Tapi yang paling betul Bapak Ibu, kita percaya dengan Tuhan itu harus dengan iman. Harus mengerti, ikut Tuhan itu bukan asal-asalan, kita harus mengerti. Gereja ini 23 tahun, itu bukan usia yang muda loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita mau tambah kurang kali bagi, apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini, kita gak usah bahas gereja lain lah. Kalau kita gak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kalau kita gak mengerti panggilannya, kalau Bapak Gembala gak mengerti dipanggil untuk melayani, Bapak Gembala gak mengerti ibadah ini, gereja, bangunan ini dipakai untuk gereja. Mungkin gereja ini udah jadi bisnis, udah jadi gudang mungkin dikontrakkan. Karena apa?
udah gak ada ibadah. Kenapa? Tergerus oleh pandemi. Tapi karena melalui Tuhan pakai yang Tuhan pimpin, pilih Bapak Gembala, mengerti, percaya Tuhan pasti sertai. Hari ini lihat ada kursi kosong, enggak ada. Semuanya penuh. Dan saya percaya yang datang malam hari ini juga memiliki percaya yang sama, iman yang sama. Sudahlah Bapak Ibu, kalau kita percaya, kalau kita iman, mengerti sungguh-sungguh, kita melangkah, kita enggak akan kendor, kita enggak akan loyo, kita enggak akan malas, tapi justru kita akan makin terbakar, kita akan makin berapi-api cari Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada enggak foto-fotonya kiranya? Tadi saya minta. Ibu Gembala tadi waktu saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, saya sedang mempersiapkan firman, datang, nyo. Mama punya foto. Waktu dulu awal gereja, waktu dulu pertengahan gereja. 23 tahun itu banyak kenangan. Ada enggak ya kira-kira? Ada fotonya enggak di situ? Saya juga enggak siap sebenarnya foto ini, cuma Ibu Gembala tadi ngomong. Ibu Gembala itu khusus bagian dokumentasi Bapak Ibu. Wah segala macam yang klasik-klasik itu ada, yang antik-antik Bapak Ibu. Ada enggak? Selain ini enggak ada. Ini yang dikasih sama saya. Bukan saya mau pamer foto Bapak Ibu, enggak sama sekali. Ini waktu pertama kali ibadah di rumah. Lihat Bapak Gembala itu masih unyu-unyu Bapak Ibu. Masih ganteng. Saya tuh kadang kalau nganter barang ke ekspedisi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi nganter barang ke ekspedisinya teman papa saya. Pegawainya semua itu masih kenal papa saya. Ketika dia bilang, kamu anaknya Pak Herman ya? Iya. Jawaban mereka apa Bapak Ibu? Saya ini sudah ganteng seperti ini Bapak Ibu. Mereka bisa bilangin, kamu ini welek, gak kayak bapakmu ganteng. Loh. Iki kacamata ini lapis piro kok ngomong seperti ini. Masa aku kalah ya bapakku. Jujur Bapak Ibu, ini kan bisa dilihat itu ya kan. Kalau bisa di zoom gitu kan ya. Bapak Gembala itu kan masih muda. Bisa di zoom gak? Ya udah, nggak bisa ya sudah. Ibu Gembala masih tetap awet muda, ya kan? Andrenya, ya tetap awet muda, ya cuma tambah gemuk aja sekarang. Ada lagi kalau foto-foto yang lain kalau bisa ditampilkan. 23 tahun tuh bukan masa yang sedikit Bapak Ibu. Saya tahu 23 tahun sedikit lagi tuh udah kawin silver. Mungkin sore hari ini Bapak Ibu sama suami, Bapak Ibu sama istri, mungkin perasaannya sedang kendor. Saya enggak tahu apa itu masalahnya. Mungkin hubungan antara suami dan istri sedang mulai loyo, kendor, sudah mulai kurang percaya sama suaminya, sudah mulai kurang percaya sama istrinya. Berkat Tuhan enggak bisa turun Bapak Ibu. Itu bukan hanya untuk pribadi lepas pribadi, tapi untuk keluarga demi keluarga. Tapi ketika hubunganmu suami istri, gaskan, jangan kendor, tetap saling mengasihi, menjaga kepercayaan. Itu berkat Tuhan tuh ngucur. Berkat itu jangan diartikan uang terus Bapak Ibu. Berkat sukacita, damai sejahtera, berkat keturunan, itu Tuhan kasih. Ayo yang kendor mulai malam hari ini, hubungan suami istri. Ayo minta sama Tuhan lagi, Tuhan perbaharui. Mungkin adanya rasa kurang tidak percaya, diperbaiki. Lihat ya Abraham ya, ketika dia ada di kota Ur Kasdim, dia orang kaya. Dia orang kalau bilang kaya 7 turunan, dia gak usah pusing dengan cucunya, gak usah pusing dengan cicitnya, hartanya cukup. Tapi suatu kali Tuhan bilang sama dia, Abraham pergi. Kemana? Nggak tahu, belum dikasih tahu. Dia Tuhan hanya bilang pergi. Abraham mau taat Bapak Ibu. Lihat ketika Abraham taat, mungkin bayangan ke depannya dia, mungkin hartanya nggak sebanyak dulu Bapak Ibu. Tapi lihat ketika dia mau percaya, dia mengerti dulu. Oh iya ya aku mengerti ya, hidupku ini mau dipakai Tuhan. Aku mengerti ya, hidupku ini mau ditolong Tuhan. Hidupku ini mau diangkat Tuhan. Nurut, Abraham nurut. Nurut, dia jalankan, dan sampai hari ini bapak orang beriman, keturunannya seperti pasir di laut. Salah. Oh ya, pasir di laut, bintang di langit. Iya kan? Bintang di langit, betul. Bintang di langit. Karena apa? Hanya bondo percaya.
hanya bondo iman. Dan lihat Abraham tidak pernah loyo, dia pindah kemana bangun mesbah, dia pindah kemana bangun mesbah, dia pindah kemana bangun mesbah. Abraham jadi bapak orang beriman. Karena apa? Percaya. Sore hari ini mungkin imanmu sedang loyo, percayamu sedang loyo. Minta Tuhan bangkitkan kembali. Tuhan bangkitkan kembali, bakar. Bukan dengan api yang menghanguskan, tapi dengan api yang menggelora. Cintaku dengan suamiku, cintaku dengan istriku, cintaku dengan anakku, cintaku dengan saudaraku. Mulai loyo malam hari, minta Tuhan bakar. Kalau kita bisa lakukan itu, saya percaya berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya jangan kendor? Bapak Ibu tahu enggak? Kalau baca Roma, ya, baca Roma ini kalau orang yang enggak intelek, kalau orang yang enggak mengerti sungguh-sungguh, bulet Bapak Ibu. Roma ini kitab paling bulet. Roma ini kitab yang ditulis itu betul-betul hati-hati. Karena apa? Bahasa teologisnya banyak. Paulus cuma nulis buat orang-orang yang berpintar-pintar itu. Dia cuma nulis, gampang, janganlah kerajinanmu kendor. Iya kan? Coba tadi diulang, Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Itu bukan bahasa teologis Bapak Ibu. Itu bahasa yang sangat sederhana. Apa yang kita mau pelajari Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Supaya kita tidak kendor, supaya kita tidak, api kita mati. Jangan taruh logika di atas iman. Jangan taruh kepintaran manusia di atas iman. Kita ngerti, kita harus ngerti firman, ya. Kalau kita nggak ngerti firman, kita binasa. Banyak sekarang orang tidak mengerti firman, ujungnya binasa. Tetapi nggak harus sampai di situ saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada satu level Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita harus menaruh iman di atas logika kita. Kalau kita lihat keadaan sekarang, kalau kita lihat keadaan fisik kita, yang tadi saya bilang Kaleb kalau dia lihat saya udah tua, ya cenglilah kalau dia nggak datang ibadah Bapak Ibu. Umur 85, tapi lihat Bapak Toga Sirait, lihat Ibu Silce, ada Ibu Lo biasanya pagi-pagi. Kalau Bapak Budi masih awet muda Bapak Ibu. Kalau Bapak Sirait, Ibu Silce itu udah umas Bapak Ibu, usia emas. Ibu Meliana enggak kelihatan, masih awet muda Bapak Ibu. Saya masih bilang Ibu Meliana ini seperti Ibu Megawati Bapak Ibu. Wah, gitu kan ya. Amin Bapak Ibu. Kalau dilihat keadaannya nggak masuk akal. Kayak anak-anak kecil, sekarang masuk mall masa boleh Bapak Ibu? Nggak boleh, 12 tahun ke bawah nggak boleh masuk mall. Tapi ayo bawa ke gereja, hari ini lihat anak-anak kecil dibawa ke gereja. Daripada di belakang, meskipun mungkin nggak ikut sekolah minggu, tapi setidaknya dengar firman. Nah, ini seringkali orang di Roma menaruh logika di atas iman. Makanya keajaiban Tuhan gak terjadi. Keajaiban Tuhan gak terjadi, imannya kendor, imannya loyo. Nah sekarang yang kita mau belajar Bapak Ibu, ayo mengenal Tuhan tuh secara pribadi. Bergaul karib sama Tuhan. Butuh sekolah Alkitab? Butuh, bukannya gak butuh. Ini ada beberapa anak kan sekolah Alkitab, butuh. Ahli Taurat itu Bapak Ibu, sejak umur 5 tahun tuh sudah belajar Alkitab. Kalah kita yang sekolah Alkitab. Mereka di Israel tuh umur 5 tahun sudah belajar Taurat. Tapi sampai hari ini mereka nggak tahu yang namanya Mesias mana, nanti Mesiasnya itu datangnya gimana. Karena apa? Pikirannya tertutup, logikanya keminter Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini ya, Elisa, kenapa dia bisa dapat 2 ganda urapan? Karena dia nggak taruh logikanya. Logikanya waktu itu Elia mau naik, Elia sudah bilang tunggu, nggak usah ikut aku, tinggal di sini. Ayo coba anak-anak Tuhan di sini, kalau waktu dikasih jadwalmu dimundur ya minggu depan ya. Puji Tuhan loh. Kalau kena Elisa Bapak Ibu, jadwalmu dimundur minggu depan ya. Elia bilang enggak, sekarang. Loh, bayangkan. Bedanya itu loh, bedanya. Tapi di sini enggak ada. Di Jerman sana banyak Bapak. Kalau dikasih jadwal firman Tuhan, ya. Mundur ya. Puji Tuhan.
Beda ya Bapak Ibu ya. Hasilnya beda, prosesnya beda. Kemudian lihat ketika dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Waktu itu Elisa, dia pergi ke rumah janda. Nah ingat ya Elisa ya. Tuhan ngomong, ayo kita buka supaya saya nggak salah. Saya cepet ya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ini penting firman Tuhan Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang debt collector udah datang untuk ambil kedua orang anakku jadi budak. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu itu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah minta bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Dilanjutkan waktu itu si perempuan ini nurut. Loh, dia ini utang, butuhnya apa Bapak Ibu? Duit. Elisa hamba Tuhan dapat pengurapan 2 kali ganda. Dia dapat hikmat Tuhan, dia dapat rema Tuhan. Dia mengerti, oh Tuhan maunya begini, oh Tuhan maunya begitu toh. Lihat, Elisa ngomong sama perempuan ini, ayo ambil buli-buli, jangan sedikit. Perempuan ini juga nggak terlalu banyak tanya Bapak Ibu. Dia nggak terlalu banyak pikir, logikanya dimatikan betul-betul. Aku cuma beriman, percaya. Buktinya apa Bapak Ibu? Ketika dia ambil buli-buli itu, akhirnya apa? Dia dapat minyak yang banyak, akhirnya minyak itu dijual. Hutangnya lunas Bapak Ibu? Lunas. Hanya karena iman yang percaya. Logikanya nggak masuk. Elia ketemu dengan janda, perempuan Sunem. Kamu punya tepung, tinggal perempuan, mama sama anak. Elia ini kadang juga ngomong gak pakai logika Bapak Ibu. Elia bilang apa? Kasih dulu sama aku. Yang perempuan juga gak banyak tanya. Logikanya ditaruh di bawah. Kepintarannya ditaruh di bawah. Dia mengalami mujizat Tuhan. Tidak pernah kekurangan. Nah, orang kalau sudah mengalami mujizat Tuhan, bagaimana ceritanya bisa kendor Bapak Ibu? Gak bisa lagi. Karena apa? Dia mau nurut. Jadi malam hari ini, ayo mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar baca Alkitab. Mengenal Tuhan bukan hanya sekolah Alkitab. Kita sama Tuhan itu hubungan 2 arah. Kita bisa bicara sama Tuhan. Dan Tuhan bisa bicara sama kita melalui Roh Kudusnya. Ini yang beda. Di luar sana banyak pengajaran mengatakan Roh Kudus sudah gak bicara lagi. Tuhan sudah gak bicara lagi. Selesai sampai di Alkitab. Terserah apa kata mereka. Tapi kita meyakini malam hari ini Tuhan masih bisa bicara di dalam kehidupan kita. Karena itu malam hari ini buka hatimu. Bergaul karib sama Tuhan. Lihat Mazmur itu sampai 163. Ya, 160-an. Itu apa? Ngomong-ngomong aja sama Tuhan tuh. Ngomong-ngomong aja tuh sama Tuhan. Ayo jemaat Surya Kebenaran, usia jemaat 23, belajar ngomong yuk sama Tuhan. Coba kalau nanti diputar lagi di YouTube ya, yang hari Jumat. Ketika saudara Gideon, dia dalam trombosit yang 14.000, 16.000, bisa bawa mobil, bisa ranselan, udah pamit sama mamanya, ma aku mau ke rumah sakit, mau opnam, itu demam berdarah. Kapan kejadiannya? Saat rumah sakit lagi penuh dengan corona. Dia bawa mobil. Ketika sudah sampai di Kertajaya, Tuhan bilang sama dia apa? Pulang. Gak ada yang ngurus mamamu. Lu mau ngurus mamanya gimana? Wong dia sendiri trombositnya 14.000 kok. Mama saya sampai bilang gitu, mujizat itu, mujizat. Bu Gembala itu kalau gitu-gitu heboh Bapak Ibu, mujizat itu. Sampai saya cerita sama Pak Gideon ulang, Pak Gideon bilang, mamamu bilang gitu tak? Ada bukti, ada, dipikir gak percaya gitu. Ada ini buktinya, dia bilang gitu.
Tuhan bilang apa? Pulang. Dia itu orang pinter Bapak Ibu. Dia itu guru les. Otaknya pinter. Tapi dia mau rendahkan itu kepinterannya. Dia bilang, ya wes Tuhan, pasrah. Dia pulang. Dalam keadaan trombosit 16.000. Apa yang terjadi? Besoknya sehat? Enggak, tambah lemes. Tapi 3 hari kemudian. Biasanya orang kalau sudah gitu makan itu udah males Bapak Ibu. Bayangkan kalau manusia gak makan, mobil gak dikasih bensin, apa yang terjadi? Infus pun juga gak masuk karena gak ada tindakan medis. Akhirnya 3 hari kemudian secara ajaib, secara luar biasa 16.000 bisa naik gak tahu jadi 200.000 berapa gitu. Karena apa? Mau nurut, mau taat. Dengar khotbahnya Bapak Alek doa pagi. Saya berusaha untuk bilang ya meskipun seringkali tidak cocok dengan pikiran saya. Itu enggak gampang Bapak Ibu, saya pun belum tentu mampu seperti itu. Makanya Tuhan apa? Tunjukkan jalannya. Malam hari ini ayo Bapak Ibu, bergaul karib sama Tuhan. Kalau kita hanya baca Tuhan via Alkitab, sama kayak kita baca biografinya Tuhan Yesus. Sama cuma tahu Bapak Gembala gini. Orang kalau gak tahu Bapak Gembala, Bapak Ibu, misalnya ini saya bawa pacar gitu ya, baru lihat sepintas gini, belum kenal. Ih, kereng Pak, mundur aja wis. Kereng nih Bapak, kereng. Ya oke lah mungkin saya cewek, mungkin Kesia bawa pacarnya mungkin gitu kan ya, laki-laki gitu ya. Apalagi Bapak Gembala belum cukur kumis gitu ya, pas buka pintu. Siapa ini? Joko Pak. Aduh, guys, papamu guys. Dadah. Mundur Bapak Ibu. Karena apa? Cuma tahu dari luarnya. Orang juga ketika cuma tahu saya dari luarnya. Oh iya ya, kok Andre itu orangnya cuek ya. Oh iya ya, kok Andre itu orangnya pendiam ya. Tapi kalau sudah tahu orangnya, bergaul karib, mengerti isi hatinya, pasti beda toh. Sama yang kita bergaul malam hari ini Tuhan Yesus. Kita belajar dari sini ya. Tapi ayo kita bertumbuh, jemaat yang ke-23 tahun, belajar bertanya-tanya. Tuhan maumu apa? Tuhan maumu apa? Ketika kita sungguh-sungguh, kita buka hati. Ketika kita mendapatkan arahan Tuhan, kita taat, hidup kita gak akan pernah kesusahan. Saya tutup ceritanya Elia. Kita buka sama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ini bagian terakhir. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dikatakan ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Waktu itu terjadi masa kesusahan. Karena apa? Dosanya orang Israel. Kerajaannya Ahab. Orang Israel itu luar biasa jahatnya. Makanya Tuhan tutup pintu berkat, Tuhan tutup pintu hujan. Hari ini kalau kita bisa hujan besar di sini. Ini loh hari perdana hujan Bapak Ibu. Hari perdana. Kemarin enggak hujan. Enggak tahu di tempat lain. Tapi di sini baru hari ini hujan. Tadi pagi baru rintik-rintik. Sore ini hujan deras. Dan saya percaya Tuhan sedang membukakan pintu-pintu berkatnya untuk jemaat surya kebenaran yang percaya. Katakan amin. Imani Bapak Ibu. Waktu itu terjadi masa kesusahan yang besar. Tuhan ngomong sama Elia. Tuhan bicara sama Elia. Elia ngerti. Dikatakan, ya kan ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan sama Elia. Pergi dari sini. Berjalan ke timur. Bersembunyi di sungai Kerit. Di sebelah sungai timur Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Di tengah masa kesulitan pun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa pakai pintu mana saja untuk memberkati kita. Kalau zaman sekarang burung gagak yang ngirim Bapak Ibu lari pasti. Gak mungkin Bapak Ibu, mau diar. Tapi zaman sekarang saya bersyukur juga, saya berterima kasih buat jemaat, ya kan, udah memberikan doa-doanya buat saya dengan adik saya, ya kan. Kalau adik saya baca doanya
tambah dipakai Tuhan ya apa semua. Kalau saya itu rata-rata semua cepet dapat jodoh ya, cepet dapat jodoh. Jadi saya baca selamat ulang tahun itu pasti ada kata jodohnya Bapak Ibu. Saya waduh, ini iklannya Bapak Gembala kuat sekali gitu kan ya. Marketingnya ini luar biasa. Sampai saya itu dapat WA itu selamat ulang tahun jodoh ya, selamat ulang tahun jodoh ya. Ada yang bilang gini, selamat ulang tahun, kok kalau memang belum ada yang cintai jangan dipaksakan ya. Ada yang bilang gitu, kalau belum ada yang disukai jangan dipaksakan ya, sampai ada yang bilang gitu. Pokoknya semuanya tentang itu. Tapi saya berterima kasih buat ucapan-ucapannya, bahkan semua yang kirim makan ya. Tapi terima kasih makan itu kita bagi-bagikan juga dengan jemaat, sehingga jemaat pun juga bisa ikut merasakan. Jadi ulang tahun ini ulang tahun kita bersama. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Elia, kembali belum selesai Bapak Ibu. Elia ini Bapak Ibu, waktu itu Tuhan bilang sama dia, pergi. Tapi lihat Tuhan kirim burung gagak. Air tidak pernah kehabisan. Gak selesai di situ Bapak Ibu. Burung gagak selesai, sungai selesai, ketemu janda. Bukan janda kembang Bapak Ibu, janda Sarfat. Dipeliharanya lagi kehidupan Elia. Yang paling penting ketika banyak orang cari Elia, bunuh Elia. Orang kan tidak suka sama Elia, bunuh Elia. Tapi karena dia ada dalam perlindungan Tuhan, dia taat dalam tangannya Tuhan, satu rambut pun tidak dapat rontok. Karena apa? Tangan Tuhan melindungi. Kita hari-hari ini belajar tentang Daud. Memang pilihan untuk gembala itu khusus. Tapi sore hari ini, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga adalah umat-umat pilihan Tuhan. Jemaat pun juga mengalami perlindungan, jemaat pun juga mengalami penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Asalkan apa? Kita tidak mau kendor, kita tidak mau loyo, kita tidak mau males. Tapi kita mau apa? Kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Jadi malam hari ini, kita yang sudah ditolong Tuhan, ayo gak sampai hanya di situ, kita lebih setia lagi, lebih tekun lagi. Lobang-lobang kebocoran, lobang-lobang keretakan di dalam kehidupan kita, benahi hari ini. Saya percaya hari depan, hari lusa, Tuhan akan nyatakan mujizat. Ketika tembok kita gak lobang, tembok kita gak retak, Tuhan kirim berkat, gak bocor Bapak Ibu. Tapi kalau hidup kita berlobang, hidup kita retak, Tuhan mau kirim berkat ya percuma bocor Bapak Ibu. Dan saya percaya malam hari ini, Jemaat Surya Kebenaran tidak akan mengalami kebocoran, tapi akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan. Katakan kanan kirinya, ayo semua semangat melayani. Katakan semua kanan kiri, ayo semua jangan kendor. Tuhan Yesus menyertai. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.